Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membuat gagal pelayanan pastoral dalam bentuk khotbah. Dalam memahami pelayanan pastoral dalam bentuk khotbah, ada beberapa hal yang sering kali kita abaikan yang menjadi kegagalan atau yang sering disalahartikan. Mungkin berikut ini ada beberapa kesalahan yang saya catat, yang ingin saya sharekan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Yang pertama adalah kita ini lebih berfokus kepada gaya berkomunikasi dibanding dengan isi. Kita terlalu fokus kepada gaya presentasi, karisma, sehingga mengabaikan tujuan, pesan, khotbah yang ada. Pesan apa yang dikatakan oleh Alkitab, pesan apa yang menjadi isi kerinduan Allah yang harusnya itu kita temukan di dalam pesan khotbah. Esensi dari khotbah sendiri adalah pesan rohani yang ingin kita sampaikan dan seharusnya itu mengubah kehidupan jemaat. Bukan sekedar bagaimana pesan itu bisa di-delivery, bisa disampaikan. Bukan berarti tidak perlu, tidak penting, tetapi kita sering mengabaikannya. Kedua, kita sering kali mengabaikan kedalaman teks Alkitab. Tidak memahami dan mengabaikan konteks sejarah, budaya, atau literatur dari teks Alkitab yang sedang dibahas. Hal ini akibatnya bisa mengakibatkan kesalahan. Kesalahan di dalam interpretasi sehingga menghasilkan sebuah penerapan yang salah. Rekan-rekan hamba Tuhan, bukan juga berarti di dalam semua khotbah kita begitu sangat dalam sampai itu semua yang kita siapkan di meja persiapan kita sampaikan kepada jemaat sampai jemaat sendiri tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Tetapi kering sekali saya menjumpai kedalaman di dalam Alkitab, pemahaman di dalam teks tidak menjadi dasar kita membuat sebuah relevansi yang ada di dalam kehidupan masyarakat hari ini. Ketiga, kurangnya sebuah aplikasi yang bersifat kekinian atau praktis. Khotbah yang hanya berfokus pada masalah teologi, poin kedua kita tadi, tanpa memberikan aplikasi yang praktis di dalam kehidupan jemaat sehari-hari, ibarat sebuah helikopter yang terbang tinggi, hendak mendarat tetapi putar muter sampai bingung helikopternya. Nah, pendengar mungkin masa sulit untuk menghubungkan ajaran kerohanian dengan tantangan situasi yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, connection antara pengkhotbah dan pendengar menjadi bagian yang sangat penting. Faktor yang keempat yang menjadi kegagalan kita di dalam memahami sebuah pelayanan pastoral di tengah khotbah adalah tidak relevannya di dalam kehidupan jemaat. Karena dia tidak praktis, maka pasti tidak relevan yang ada. Khotbah yang tidak relevan pasti tidak akan menyentuh masalah dan kehidupan nyata dari jemaat. Oleh sebab itu, khotbah harus dapat menghubungkan antara ajaran Alkitab dan dunia masa kini. Sesuatu yang relevan pasti akan dimulai dari sebuah masalah masa kini, dan kita mencoba mencarinya di dalam kebenaran Alkitab dan dengan melihat konteksnya di masa lampau. Faktor yang kelima yang menjadi sering kegagalan adalah kita terlalu monolog.
sangat minim di dalam interaksi dan dialog. Menganggap sebuah khotbah menjadi sebuah monolog sepihak tanpa membuka ruang sebuah dialog, pertanyaan, atau diskusi lebih lanjut. Memang seorang pengkhotbah bisa berbicara seutuhnya dari awal menit sampai akhir menit dia berbicara. Tetapi di tengah-tengah khotbah dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang dia rangkum, yang dia isi, yang dia jawab sendiri di tengah-tengah khotbah yang ada. Itulah khotbah yang relevan, yang begitu sangat menyentuh dan bersifat dialog. Meskipun tanpa ada sebuah interaksi yang ada. Yang keenam, perlu kita pahami di dalam kegagalan kita. Kita sering mengabaikan kehidupan kerohanian. Terutama seorang kerohanian pengkhotbah. Seorang pengkhotbah yang terfokus pada penyampaian saja tanpa memperhatikan kehidupan rohani bisa kehilangan moral spiritualitas di mata jemaat. Kehidupan yang sangat konsisten dengan ajaran ini sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana seorang pengkhotbah bukan hanya menyampaikan, tetapi dia juga memberikan sebuah pesan, keteladanan, kesaksian yang nyata di tengah-tengah jemaat yang ada. Yang ketujuh, penggunaan bahasa yang sangat sulit untuk dipahami. Penggunaan bahasa teologis yang begitu sangat kompleks, yang seakan-akan bahasa-bahasa tersebut akan membawa kita disebut sebagai orang pintar, tetapi sebenarnya itu akan membawa sebuah prasangka dalam diri jemaat yang bodoh, itu membuat khotbah kita begitu sangat jauh, sehingga tidak lagi mudah untuk disampaikan, dipahami, dan dimengerti oleh para pendengar, oleh jemaat yang ada. Penggunaan durasi waktu yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Ketidakseimbangan bagaimana kita mengatur poin yang ada akan membawa kehilangan fokus dalam diri seorang jemaat. Utama yang paling perlu untuk disampaikan adalah bagaimana kita bisa menjelaskan khotbah itu, isi khotbah itu, pesan yang ada di dalam Alkitab, dan yang perlu dilakukan oleh jemaat. Sehingga terjadi sebuah transformasi, perubahan yang terjadi di dalam diri jemaat yang ada. Faktor spiritual, seperti doa. Menganggap remeh doa dan persiapan yang matang sehingga mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan atau komunian akan membuat sebuah khotbah yang baik itu menjadi hambar. Kita perlu berada di tengah-tengah persiapan itu dengan doa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita gumulkan, apa yang benar-benar mengalir teks demi teks, itu harus masuk terlebih dahulu dalam diri seorang pengkhotbah. Dan pengkhotbah menjadi pelaku di dalam khotbahnya tersebut, sehingga setiap pengertian membawa sebuah pemahaman kerohanian yang dalam. Tentu faktor ini adalah faktor spiritual yang harus kita tekuni. Yang terakhir, kita coba membahas masalah-masalah yang begitu sangat relevan, yang begitu sangat sulit untuk menghindari ketakutan itu. Banyak sekali pengkhotbah yang tidak berani membahasnya, terutama pada masalah-masalah kontroversi. Tentu masalah ini perlu dijawab
secara benar, walaupun kita bukan orang yang memang membidangi masalah tersebut, tetapi kita perlu memberi waktu, memberi bagian tertentu supaya khotbah itu menjadi sebuah jawaban di masa kini. Bukan hanya bicara mengenai hal-hal itu saja, ketaatan, kekudusan, tetapi bagaimana menjawab isu tentang kekristenan dan politik. Meskipun kita tidak memberi jawaban isu yang terdalam, tetapi sikap yang perlu diperhatikan, sikap yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan menghadapi isu-isu tersebut perlu menjadi bagian tengah-tengah khotbah yang ada. Untuk menghindari beberapa kesalahan tersebutlah kita lebih efektif untuk membawa dan mengajak jemaat untuk mereka menerima bimbingan, penguatan, dan inspirasi. Oleh sebab itulah ke-10 hal ini ya yang kita anggap sebagai kegagalan kita di dalam pelayanan pastoral bisa kita selesaikan. Pelayanan khotbah bukan hanya berada di dalam masalah spiritual, tetapi dia juga bisa memberi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan berdasarkan kebenaran firman yang kita yakini sebagai iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.